Bahasa Indonesia pada awalnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sering digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk dijadikan alat komunikasi, tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini juga dijadikan bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu dijadikan alat komunikasi oleh para pedagang di Nusantara maupun luar Nusantara. Karena bahasa Melayu semakin kuat, oleh karena itu para pemuda ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun, pernyataan tersebut ditentang oleh pemerintah maupun golongan Belanda. Akhirnya, para pemuda memuncak pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan berikrar berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah itu, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional. Bahasa Melayu digunakan di banyak negara, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, dan lain-lain. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Melayu memiliki perkembangan dalam 3 tahap utama. Yang pertama, bahasa Melayu kuno dari abad ke-7 sampai ke-13. Bahasa Melayu klasik dari abad ke-15 dan bahasa Melayu modern dari abad ke-20. Sejarah penggunaan yang panjang tentu saja mengakibatkan perbedaan versi bahasa yang dipergunakan, dan penggunaan yang meluas di berbagai tempat memunculkan berbagai dialek bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar dan menghasilkan naskah Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia di zaman Belanda. Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1908 didirikan Komisi Bacaan Rakyat yang kemudian dirubah namanya menjadi Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini di bawah pimpinan Dwi Adolf Rinkes berhasil mendirikan 700 perpustakaan di pemerintahan Indonesia. Selain itu, mereka juga berhasil menerbitkan buku dan juga novel seperti Siti Nurbaya dan juga Salah Asuhan. Selain itu ada juga buku ilmu pengetahuan seperti bagaimana bercocok tanam dan bagaimana menjaga kesehatan. Nah, Balai Pustaka ini sangat berperan penting sekali dalam perkembangan bahasa di zaman itu, karena Balai Pustaka ini memberikan kesempatan kepada para pengarang Indonesia untuk menulis ceritanya dalam bahasa Melayu. Selain itu, memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk membaca hasil karya bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Nah, selain itu, Balai Pustaka ini juga menciptakan hubungan antara sastrawan dan juga rakyat Indonesia. Karena melalui karangannya, sastrawan dapat melukiskan hal-hal yang terjadi di dalam bangsa dan juga hal-hal yang menjadi cita-cita bangsa. Selain itu, Balai Pustaka juga memperkaya dan memperbaiki bahasa Melayu, karena dalam penerbitan di Balai Pustaka harus memiliki persyaratan, yaitu memiliki bahasa Melayu yang tersusun baik dan juga terpelihara. Nah, sampai pada akhirnya pada tanggal 18 Mei tahun 1918, saat itu bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda dan berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat atau Volksraad. Nah, selain itu, dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938 yang
menghasilkan dua keputusan, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan juga bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan. Hal ini kemudian diikuti dengan jatuhnya bahasa Belanda dari kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahkan dilarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasanya kepada orang Indonesia atau pribumi yang dimaksud untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa pengganti bahasa Belanda untuk digunakan oleh orang Indonesia. Namun, usahanya tidak dapat dilakukan secara tepat seperti waktu dia menduduki Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, bahasa Indonesia dikatakan mengalami perlakuan yang kurang baik dibandingkan masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, untuk sementara, Jepang memilih jalan praktis untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sudah tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan. Fase pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ditandai ejaan Van Ophuijsen dan Kongres Bahasa Indonesia pertama. Fase kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ditandai dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan fase ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ditandai dengan Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Berikutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sangat sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa kasar dan halus. Yang ketiga, suku Jawa, Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional yang berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kedua, bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36. Berikutnya fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Apa sajakah fungsi tersebut? 1. Pemersatu masyarakat Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. 2. Sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. 3. Kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. 4. Untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Secara garis besar fungsi ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pemersatuan atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa negara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab XV pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Demikian kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berbahasa resmi kenegaraan yaitu 1. Sebagai bangsa resmi kenegaraan. 2. Alat pengembangan ilmu, kebudayaan, pengetahuan, teknologi, dan bahasa resmi kenegaraan. 3. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 4. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, yang mana diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.